Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pertemuan kali ini, kita akan buka dengan satu ungkapan yang disampaikan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela, beliau mengungkap bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Nah, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nah, ini ungkapan yang luar biasa. Bagaimana kata kuncinya adalah bahwa pendidikan itu dapat mengubah dunia. Kita lihat dari sejarah pun demikian. Bagaimana Jepang ketika dibom atom Hiroshima dan Nagasaki kemudian hancur lebur. Yang pertama dicari adalah para guru, berapa guru yang masih hidup. Nah, Jepang menyadari bahwa pendidikan dengan dunia pendidikan ini dan membangun peradaban itu kemudian bisa mengubah dunia. Dan akhirnya walaupun Hiroshima dan Nagasaki luluh lantah rata dengan tanah, nah, beberapa tahun kemudian Jepang kembali menjadi negara yang maju karena menganggap penting dunia pendidikan. Dan sampai hari ini Jepang termasuk ke dalam negara yang dikategorikan maju. Nah, teman-teman semua, nah dari situlah kemudian bagaimana dalam tataran teknis kita sebagai calon-calon guru, kita sebagai seorang guru mampu menerapkan ini, ya, eh, bagaimana dunia pendidikan dapat mengubah dunia secara teknis, kita sebagai seorang guru sebagai ujung tombak dari keberhasilan dunia pendidikan ini. Nah, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang kemarin sudah kita bahas, dan kemudian juga ada keterampilan dasar dalam mengajar agar kemudian pendidikan ini bisa berhasil dan bisa menjadi eh, apa namanya senjata untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Mari kita mulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas di tataran teknis dalam kontribusi kita mengubah dunia ini ke arah yang lebih baik adalah dengan memiliki keterampilan dasar dalam mengajar. Kita sebagai seorang guru dan calon-calon guru, nah, harus memiliki keterampilan dasar dalam mengajar. Apa saja yang akan kita bahas di dalam pembahasan keterampilan dasar mengajar ini? Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kita punya keterampilan bertanya, kemudian kita yang kedua memiliki keterampilan bertanya lanjutan, yang ketiga bagaimana kita punya keterampilan memberi penguatan, yang keempat bagaimana seorang guru atau calon guru itu punya keterampilan mengadakan variasi, yang kelima bagaimana seorang guru punya keterampilan menjelaskan, yang keenam bagaimana seorang guru memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas dengan baik. Yang kedelapan, bagaimana seorang guru atau calon guru mampu memiliki keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, dan yang kesembilan terakhir, bagaimana seorang guru atau calon guru memiliki keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, dari keterampilan bertanya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam keterampilan bertanya, ini perlu kita pahami juga bahwa sebagai seorang fasilitator,
Nah, guru ini sebagai seorang fasilitator, guru itu sangat terlibat di dalam proses pembelajaran secara langsung tadi. Nah, dengan kebutuhan berbagai kemampuan khusus dan dalam mengajar, maka kemampuan khusus tersebut adalah keterampilan dasar pembelajaran yang merupakan sejumlah keahlian seorang guru di dalam memenuhi tugasnya secara profesional. Nah, keterampilan dasar pembelajaran ini sangat utama dan harus dimiliki oleh guru profesional. Selain menguasai substansi bidang studi, keterampilan dasar pembelajaran juga merupakan sebuah penunjang dalam keberhasilan seorang guru. Saat ini terdapat banyak guru yang melakukan pembelajaran dengan pola tradisional serta melupakan fungsi keterampilan pembelajaran yang sangat mendasar. Maka dari sinilah kemudian kita perlu bahas bagaimana keterampilan-keterampilan dasar di dalam mengajar ini yang tadi telah disebutkan bisa dimiliki oleh seorang guru. Nah, pertama, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan bertanya dasar. Ini merupakan salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Kenapa keterampilan bertanya ini harus dimiliki oleh seorang guru? Karena cara bertanya untuk seluruh siswa di kelas, untuk kelompok ataupun untuk individu itu memiliki pengaruh yang sangat berarti tidak hanya kepada hasil belajar, akan tetapi juga pada suasana kelasnya, baik secara sosial maupun emosional. Dengan bertanya ini akan membantu siswa nantinya belajar dengan rekan lainnya, membantu siswa lebih lengkap dalam menerima informasi atau dapat mengembangkan keterampilan kognitif tingkat tinggi pada si siswa. Nah, kelancaran bertanya ini merupakan jumlah pertanyaan yang secara logis dan relevan diajukan oleh guru kepada siswa di dalam kelas. Nah, pertanyaan yang disajikan guru nantinya diarahkan pada pelajaran relevan dengan materi untuk membantu si siswa mencapai tujuan pelajaran yang telah ditetapkan. Nah, pemberian waktu untuk berpikir setelah guru bertanya, ini akan membuat siswa merespon pertanyaan. Seorang guru juga perlu melakukan pindah gilir. Apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, itu ya, maka guru harus melempar pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya. Nah, nah, keterampilan bertanya ini bagian tak terpisahkan di dalam upaya bagaimana meningkatkan kualitas proses serta hasil pembelajaran. Sekaligus merupakan bagian dari suatu keberhasilan di dalam pengelolaan instruksional serta pengelolaan kelas. Nah, melalui kemampuan bertanya, keterampilan bertanya, guru dapat memperoleh deteksi apa saja hambatan proses berpikir siswa dan serta nantinya bisa memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Nah, keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang guru. Kenapa sangat penting? Karena melalui keterampilan ini, guru dapat memperoleh bagaimana suatu pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran akan sangat membosankan apabila guru berlama-lama dalam menjelaskan materi pelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekedar pertanyaan pancingan ataupun pertanyaan untuk memotivasi si siswa untuk berpikir. Nah, itu maka keterampilan bertanya dasar ini ya harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru dalam memperoleh pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena di dalam setiap tahapan, gitu ya, setiap tahap pembelajaran, guru itu dituntut untuk selalu mengajukan pertanyaan agar pembelajaran itu komunikatif. Dan kualitas pertanyaan tersebut itu juga akan menentukan nanti kualitas jawaban dari si siswa. Maka melihat pentingnya peran bertanya di dalam proses pembelajaran, maka setiap guru itu perlu memiliki keterampilan bertanya dasar. Nah, sehingga kualitas pembelajaran nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang diharapkan. Ini bertanya dasar.
baik bertanya kabar ataupun bertanya pelajaran yang sederhana gitu ya. Nah, ini ada 4 alasan kalau yang disampaikan oleh Anita di dalam bukunya, 4 alasan kenapa seorang guru itu harus menguasai keterampilan bertanya. Pertama, karena guru saat ini masih banyak ya yang cenderung mendominasi kelas. Dengan metode ceramah, guru memiliki anggapan sebagai sumber informasi, sedangkan siswa adalah penerima informasi. Yang kedua, alasannya adalah kenapa guru itu harus punya keterampilan bertanya. Nah, alasannya karena kebiasaan yang tumbuh di dalam masyarakat itu tidak membiasakan siswa untuk bertanya. Sehingga keinginan siswa untuk bertanya hanya terpendam di dalam hati. Kadang kita sebagai seorang guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Nah, yang ketiga alasannya adalah bahwa penerapan pendekatan CBSA yang dulu pernah diterapkan atau cara belajar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran itu menuntut keterlibatan siswa secara mental intelektual. Salah satu ciri pendekatan ini, CBSA ini ya, keberanian siswa ini dituntut untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang ditanyakan. Nah, yang keempat, alasannya adalah kenapa guru harus menguasai keterampilan bertanya. Ya, terdapat asumsi bahwa pertanyaan yang diajukan oleh guru itu hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Nah, ini yang apa namanya, yang salah, gitu ya. Ya, pertanyaan itu bisa untuk memotivasi atau menjalin kedekatan secara emosional sehingga nanti tumbuhlah motivasi belajar yang baik dalam diri si siswa. Nah, ini jadi keterampilan bertanya dasar ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang eh, paling pertama, gitu ya. Ya, membangun selain membangun kedekatan emosional juga membangun apa namanya semangat menumbuhkan motivasi siswa di dalam belajar. Si siswa itu merasa diperhatikan kalau dia ditanya, maka akan tumbuhlah nantinya motivasi belajar dari si siswa itu. Yang kedua, kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan dasar dalam mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan bertanya lanjut. Apa ini keterampilan bertanya lanjut ini? Ini lebih mengutamakan usaha di dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Nah, pertanyaan pengetahuan ini digunakan untuk membangun ingatan tentang informasi yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, pertanyaan pemahaman ini digunakan untuk mengolah informasi menggunakan bahasa pribadi. Nah, pertanyaan penerapan digunakan untuk menerapkan informasi yang telah diterima. Nah, pertanyaan-pertanyaan analisis ini digunakan untuk memecahkan masalah baru melalui proses identifikasi. Nah, pertanyaan evaluasi berupa penilaian atau tanggapan. Nah, karena pengubahan tingkat kognitif itu tidak hanya dilakukan secara berurutan di dalam proses pembelajaran, maka hal demikian ini dilakukan agar pembelajaran tidak berlangsung secara kontekstual. Maka pertanyaan pelacak dilakukan dengan teknik meminta kesepakatan jawaban. Nah, permintaan alasan atas jawaban yang dikemukakan dan meminta jawaban yang relevan, nah itu perlu. Keterampilan bertanya lanjutan ini kalau kita apa namanya kita bagi ke dalam eh, beberapa poin gitu ya, ada 6 poin gitu ya. Nah, karena pertanyaan pengetahuan yang digunakan ini, keterampilan bertanya lanjutan ini adalah pertanyaan pengetahuan yang digunakan untuk membangun ingatan tentang informasi yang telah dimiliki oleh siswa. Di sini lebih mengutamakan usaha dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Nah, ini keterampilan bertanya lanjutan ini. Jadi tujuannya ya mengutamakan usaha dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Nah, di sini ada eh,
keterampilan bertanya lanjutan ini dapat digolongkan ke dalam 6 macam atau ya 6 kategori gitu ya. Nah, ini menurut Ismanah dan Marley di dalam bukunya. Pertama, ada pertanyaan knowledge atau pertanyaan ingatan. Nah, di sini pertanyaannya merupakan jenis pertanyaan yang mengharapkan siswa dapat mengenal atau mengingat suatu informasi. Informasi yang sudah pernah dia hafal, nah, ditanyakan kembali. Ini menguji ingatan. Nah, ini pertanyaan apa namanya? Lanjutan yang pertama, itu pertanyaan knowledge. Yang kedua, ada pertanyaan comprehension. Comprehension itu artinya pemahaman. Nah, ini bagaimana si siswa, pertanyaan yang diarahkan ke siswa itu untuk membuktikan bahwa siswa itu telah memiliki pengertian yang cukup dalam mengorganisasikan serta menyusun materi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi dia paham dengan apa namanya? Materi yang telah diketahui sebelumnya. Ini comprehension, pemahaman. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang bentuknya application atau penerapan. Ini merupakan sebuah kemampuan mengingat, juga mengingat, menginterpretasikan atau mendeskripsikan, menggambarkan yang diperlukan, serta menjadi salah satu indikator dari hasil proses pembelajaran. Jadi mendeskripsikan, dia sudah ingat, kemudian diinterpretasikan, dan dia juga mendeskripsikan, menggambarkan yang diperlukan menjadi salah satu indikator dari proses pembelajaran. Yang keempat, ada pertanyaan analisis. Ini merupakan pertanyaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara lebih rinci, kritis serta mendalam. Ketika dia tahu sebuah teori, maka dianalisis, dikritisi secara lebih mendalam, dipikirkan, direnungkan, dianalisis betul atau tidak, dikritisi. Nah, yang kelima, pertanyaan sintesis. Artinya, pertanyaan yang digolongkan pada pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut si siswa nantinya dapat menampilkan pikiran original serta kreatif. Jadi, bagaimana pertanyaan ini dibuat untuk kemudian bisa menampilkan pikiran original dari si siswa. Gitu ya. Yang keenam, ada pertanyaan bentuknya evaluasi. Nah, ini merupakan pertanyaan yang digolongkan pada pertanyaan tinggi, bahkan sampai puncaknya bagaimana siswa kita tanya bisa kemudian jawabannya adalah jawaban tentang evaluasi terhadap sesuatu. Gitu. Nah, itulah keterampilan di dalam bertanya lanjutan. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan dasar mengajar. Seorang guru itu harus mampu memiliki keterampilan memberi penguatan atau reinforcement. Nah, keterampilan memberi penguatan ini merupakan upaya untuk merespon dalam proses interaksi edukatif, baik berupa respon positif maupun respon negatif dari seorang guru. Nah, respon positif biasanya respon yang diberikan itu melalui hadiah, gitu ya, melalui hadiah. Nah, itu sedangkan kalau respon negatif itu diberikan melalui hukuman biasanya. Nah, keduanya punya tujuan yang sama sebetulnya, yakni mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik gitu. Nah, maka dengan demikian menunjukkan bahwa pengubahan tingkah laku siswa atau behavior modification itu dapat dilakukan dengan memberikan penguatan, eh, baik berupa apa namanya, reward atau hadiah atau punishment, atau hukuman di dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa gitu ya. Nah, guru dituntut untuk punya keterampilan memberikan penguatan ini gitu ya dalam pembelajaran. Hmm. Tujuannya apa? Ya untuk mempertahankan, meningkatkan perilaku tadi. Yang baik diteruskan, diberi apresiasi, yang buruk ditegur gitu. Nah, keterampilan memberi penguatan ini ada dua jenis. Ada penguatannya secara verbal,
ada yang nonverbal. Penguatan verbal ini contohnya melalui kata-kata ataupun kalimat, sedangkan penguatan yang sifatnya nonverbal itu dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Contoh seperti gerak, kemudian isyarat, pendekatan, sentuhan melalui kegiatan yang menyenangkan, bahkan penguatan berupa simbol atau benda dan lain-lain. Ini penguatan yang bisa diberikan gitu ya, reinforcement yang bisa diberikan baik verbal ataupun non verbal. Nah, itu ya. Tadi eh, tujuannya apa sih penguatan? Ya untuk apa namanya? Mengontrol tingkah laku peserta didik gitu ya, agar dapat eh, bisa ya lebih baik perilakunya gitu. Nah, ini kemampuan reinforcement ini ya sangat dibutuhkan oleh guru. Guru harus punya ini. Bagaimana mengapresiasi siswa ketika dia melakukan apa satu prestasi, juga bagaimana dia bisa ya membimbing siswa, menegur dan membimbingnya ketika siswa melakukan sebuah apa namanya kesalahan gitu ya. Ini diperlukan oleh siswa. Ya itu. Nah, itulah penguatan atau reinforcement. Nah, dengan penguatan ini maka peserta didik akan semakin memiliki banyak tingkah laku positif, cara kumulatif serta sinergis, menunjang keaktifan serta pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang keempat, eh, kemampuan keterampilan mengadakan variasi. Bagaimana variasi mengajar itu merupakan salah satu cara membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi sehingga kegiatan pembelajaran senantiasa berjalan dengan dinamis itu. Nah, variasi di dalam mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan tujuannya untuk gitu ya mengatasi kebosanan si siswa. Sehingga di dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan dan antusiasmenya serta penuh partisipasi. Jadi variasi belajar ini sangat diperlukan agar mengatasi kebosanan siswa di dalam situasi belajar. Nah, mengadakan variasi mengajar ini ya keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Kenapa demikian? Ya agar meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Nah, menggunakan variasi belajar, nah itu ya bagaimana caranya ya guru bisa eh, bisa menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran. Guru bisa menyelipkan berbagai macam permainan-permainan yang apa namanya meningkatkan konsentrasi siswa dan mencegah kebosanan siswa di dalam belajar. Ketika di tengah pelajaran, misalkan siswa sudah mulai tidak fokus, diajak dulu bermain atau ice breaking gitu ya. Nah, keterampilan variasi gaya mengajar ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Nah, bisa dengan variasi suara, juga dengan pemusatan perhatian, bisa dengan kesenyapan, gerakan badan dan mimik gitu ya. Nah, itu bisa mengadakan kontak pandang juga bisa, perpindahan posisi guru di dalam kelas. Nah, semua variasi ini maksudnya untuk memberikan perubahan dalam aktivitas pembelajaran yang sebelumnya kurang hidup dan monoton sehingga berubah menjadi pembelajaran yang dinamis. Nah, manfaatnya adalah tadi ya dari kita coba lanjutkan.
Manfaat dari apa namanya? Menggunakan variasi mengajar ini, manfaatnya adalah pertama, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan perhatian peserta didik terhadap tema pembelajaran yang dibahas. Nah, yang kedua, kemudian bisa manfaatnya dengan apa namanya? Menggunakan variasi mengajar ini ya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan rasa ingin tahu tentang sesuatu yang apa namanya? Yang baru dalam suatu tema yang dipelajarinya. Nah, yang ketiga, memupuk perilaku positif peserta didik terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan bervariasi. Yang keempat, manfaatnya adalah menghindarkan peserta didik dari proses pembelajaran yang membosankan dan monoton. Nah, ini manfaat dari kegiatan variasi di dalam mengajar. Yang kelima, manfaatnya bisa meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan peserta didik di dalam berbagai pengalaman belajar yang menarik dan terarah. Dan yang keenam, manfaatnya adalah melayani karakteristik peserta didik dan gaya belajarnya yang beraneka ragam. Nah, ini 6 manfaat yang bisa kita dapatkan apabila menggunakan variasi di dalam mengajar. Nah, gitu ya. Selanjutnya, yang kelima ada keterampilan menjelaskan. Bagaimana keterampilan menjelaskan ini guru harus terampil di dalam menjelaskan apa yang disampaikan. Keterampilan menjelaskan ini maknanya adalah menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, hubungan antara teori dengan praktik atau hubungan antara teori dengan teori, misalnya antara sebab dan akibat atau dalil dan contoh. Nah, ini guru juga harus dituntut untuk bisa terampil di dalam menjelaskan. Artinya, kemampuan guru di dalam menyampaikan itu ya harus dituntut bisa sistematis agar mudah dipahami oleh para siswa. Bagaimana keterampilan menjelaskan ini ya bisa kita berangkat dari pengertian dulu kalau untuk memahamkan sesuatu misalnya ya. Nah, kita bisa berangkat dari sebuah pengertian gitu. Contoh misalkan tentang apa ya? Sholat. Nah, sholat itu apa sih? Nah, jelaskan secara runtut. Dimulai pengertiannya, kemudian ke apa namanya tata caranya, kemudian di apa didemonstrasikan bagaimana caranya gitu. Nah, sampai ke dalilnya bahkan ke contohnya. Nah, itu harus disampaikan secara sistematis, nah, agar mudah dipahami. Jangan sampai eh, langsung misalkan ke rukunnya, rukun sholat. Pertama yang dibahas rukun sholat. Sementara pengertian sholat itu sendiri belum disampaikan. Nah, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kelima adalah keterampilan bagaimana dia bisa menjelaskan dengan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik gitu ya. Nah, ada kalau di mata kuliah kan ada namanya teaching skill, teaching skill, nah, keterampilan mengajar atau ya micro teaching yang harus dikuasai dahulu oleh praktikan atau seorang guru sebelum melaksanakannya di kelas. Ada mata kuliah micro teaching kan. Nah, itu apa, melatih bagaimana kemampuan seorang guru di dalam menjelaskan, keterampilan menjelaskan. Selanjutnya yang keenam, ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Bagaimana
Guru dituntut pada tahap awal dan kegiatan pembelajaran itu ya mampu membukanya dengan baik. Contoh misalkan dengan pertanyaan yang kemudian pertanyaan itu bisa menimbulkan rasa ingin tahu si siswa gitu ya. Contoh misalkan dalam pelajaran apa ya? Dalam pelajaran IPA misalkan. Nah, tahu nggak kenapa kok kemudian terjadi hujan? Airnya dari mana? Wah, gitu ya. Nah, itu bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, bisa demikian. Airnya dari mana? Hujan. Atau misalkan kalau dalam sholat, kenapa kita misalkan diwajibkan sholat sehari 5 waktu misalkan ya? Boleh. Apa sih manfaat dari gerakan-gerakan sholat ini? Nah, gitu bisa. Atau tahu tidak kenapa tadi yang air hujannya ada terjadi air hujan, kemudian adanya kilat. Dari mana asalnya? Gitu ya. Nah, itu hal-hal apa dibuka dengan eh, pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan apa namanya rasa keingintahuan si siswa. Nah, itu guru harus bisa untuk itu. Membuka pelajaran dengan baik. Dalam membuka pelajaran ini, bagaimana si siswa nanti bisa tumbuh rasa ingin tahu di dalam dirinya, gitulah. Nah, setelah membuka dengan baik, tadi kemudian menjelaskannya dengan baik secara sistematis, gitu ya. Dan terakhir nanti menutup pelajaran. Guru juga eh, dituntut untuk menutup pelajaran. Bagaimana guru memberikan gambaran secara menyeluruh tentang hal-hal yang telah dipelajari. Nah, dari awal sampai akhir. Usaha dalam mengetahui keberhasilan siswa untuk menyerap pelajaran serta menentukan titik pangkal dalam pelajaran selanjutnya. Nah, bagaimana guru dituntut tadi menciptakan suasana di awal, siap mental si siswanya, menimbulkan perhatian siswa untuk terpusat pada permasalahan yang akan dipelajari, sampai di akhir nanti, nah, guru juga menyampaikan manfaat dari pelajaran yang setelah dipelajari dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau untuk guru PAI ditambahkan bagaimana manfaatnya untuk kehidupan selanjutnya. Bahkan ditambahkan dengan bagaimana pelajaran yang kita pelajari itu bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, keterampilan yang keenam. Kemudian keterampilan yang ketujuh adalah bagaimana keterampilan mengelola kelas. Nah, tadi pengelolaan kelas ini merupakan keterampilan guru di dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Bagaimana guru dapat mengelola kelas dengan baik, mengembalikan kondisi apabila terjadi masalah dalam proses pembelajaran, ada yang ngantuk, bagaimana guru dituntut untuk bisa mengelola kelas dengan baik agar tidak ada yang ngantuk nih. Nah, siswa bisa terus fokus. Nah, itu tadi kaitannya dengan variasi juga dalam pembelajaran. Nah, yang termasuk dalam kondisi tersebut, contoh menghentikan perilaku siswa yang tidak patuh dalam pembelajaran, misalnya ada yang ngobrol, bagaimana kita mengelolanya kalau ada yang ngobrol gitu kan. Nah, bisa kita berikan tugas ketika dia ngobrol, kita tanya, nah gitu kan. Nah, sehingga dia kemudian merasa, wah, diperhatikan gitu. Bisa dengan seperti itu. Memberikan sanksi bagi siswa yang tidak menepati waktu, misalkan datangnya terlambat, nah, kita bisa berikan sanksi yang mendidik gitu ya, nah, yang telah disepakati nah, di awal pelajaran. Nah, ini penting kita menyepakati apa namanya, menyepakati peraturan yang ada di kelas dengan siswa, tapi tidak boleh oleh kita sendiri, gitu. Maka ini harus didiskusikan dengan semua siswa yang ada di kelas. Kesepakatannya bagaimana? Kalau ada yang terlambat masuk kelas atau yang tidur ketika pelajaran gitu ya, atau yang mengobrol itu disepakati dengan seluruh siswa yang ada di kelas. Sehingga nanti ketika dalam memberikan punishment atau hukuman mereka pun tidak menjadi beban karena itu telah disepakati bersama dengan guru dan
teman-teman yang ada di kelasnya semuanya, gitu ya, bukan atas dasar kemauan dari guru atau ya kemauan sepihak dari guru. Gitu. Nah itu keterampilan mengelola kelas. Yang kedelapan, guru dituntut untuk memimpin diskusi kelompok kecil dan perorangan. Nah diskusi kelompok kecil ini proses yang teratur, melibatkan individu dalam satu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah, gitu ya. Nah, maka perhatian siswa ini, guru harus mampu memimpin diskusi, harus mampu memunculkan, mendorong rasa ingin tahu dari si siswa, gitu ya. Nah, rasa ingin tahu ini perlu mendapatkan rangsangan sehingga siswa ini selalu memberikan perhatian terhadap materi pelajaran yang diberikan, gitu ya. Guru bisa senantiasa mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar atau dalam aktivitas pembelajaran. Ini guru memberikan kesempatan yang sama ketika memimpin diskusi kelompok, gitu ya. Nah, kelompok kecil atau perorangan, guru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik yang ada untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa dengan seperti itu. Nah, bagaimana titik tekannya dalam memimpin diskusi ini? Ya, guru mendorong keterlibatan siswa di dalam proses belajar mengajar atau dalam aktivitas pembelajaran, itu kuncinya. Yang terakhir, keterampilan dasar dari mengajar ini bagaimana guru mampu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di dalam kelompok kecil maupun perorangan itu akan terjadi hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa. Nah, di dalam konteks keterampilan mengajar kelompok kecil ini maupun perorangan, guru mempunyai peranan penting sebagai organisator pembelajaran, sebagai juga motivator, fasilitator, sumber informasi, dan konselor untuk siswa. Nah, kita harus mampu nih mixing, gitu ya. Ketika mengajar kelompok kecil, mengelompokkannya itu harus sesuai dengan apa ya? Nah, kadang ada kan, oh saya Ustaz, Bapak saya ingin kelompok dengan ini. Itu guru harus pintar-pintar membagi kelompok-kelompoknya, gitu. Mengetahui, maka ketika mengajar kelompok kecil maka harus mengetahui apa namanya, latar belakang anak, bagaimana minat dan bakatnya dan gaya belajarnya, gitu ya. Nah, jangan sampai dalam kelompok itu yang ada semua dalam kelompok tersebut adalah misalkan IQ-nya di atas rata-rata semua, gitu ya. Sementara kelompok yang lain eh, memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata misalkan. Nah, itu harus kita sebar tuh. Nah, ketika membagi kelompok-kelompok seperti itu, ketika mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan hubungan interpersonal yang sehat, kedekatan guru dan siswa itu harus dijaga dengan baik sehingga siswa, semua siswa, kelompok kecil, bahkan setiap siswa merasa diperhatikan. Nah, ketika si siswa merasa diperhatikan, maka akan timbullah dari dalam diri siswa apa namanya, motivasi untuk belajar dengan baik. Nah, itulah eh, apa ke sembilan, ini sembilan ya, Bang, salah. Sembilan keterampilan dasar mengajar yang harus ya dimiliki oleh eh, guru. Tadi mulai dari keterampilan bertanya dasar yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua bertanya lanjutan, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, mengelola kelas, kemudian juga keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, bahkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, mudah-mudahan kita mampu mendapatkan keterampilan-keterampilan ini, kita mampu memaksimalkan kompetensi kita untuk mengaplikasikan keterampilan-keterampilan ini sehingga di dalam belajar mengajar akan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bahkan terlebih tadi seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, pendidikan itu dapat merubah dunia. Nah, dengan pendidikan yang baik, mudah-mudahan kita mencapai peradaban dunia juga yang baik, dan bisa
diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup bersama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.